Sebelum mendengarkan cerita tentang sejarah berdirinya negara Indonesia, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel YouTube Herai Bercerita agar tidak ketinggalan cerita sejarah yang lainnya, yang akan diposting untuk setiap harinya. Terima kasih. 1. Masa penjajahan. Awal perjuangan sejarah berdirinya Indonesia tidak bisa dipisahkan dari masa penjajahan panjang yang dialami oleh Nusantara. Sejak abad ke-16, kekuatan asing mulai datang ke wilayah kepulauan Indonesia, terutama untuk mencari rempah-rempah yang kala itu sangat berharga di Eropa. Penjajah pertama yang datang adalah bangsa Portugis, diikuti oleh Spanyol, lalu Belanda. Pada akhirnya, Belanda berhasil mendominasi perdagangan dan wilayah-wilayah di Indonesia selama lebih dari 350 tahun melalui Badan Dagang VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, yang dibentuk pada tahun 1602. Setelah VOC bangkrut, kekuasaan Belanda diambil alih oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selama masa penjajahan, banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah tekanan dan penindasan. Berbagai kebijakan kolonial yang merugikan rakyat, seperti tanam paksa kultur stelsel, yang diperkenalkan pada abad ke-19, menyebabkan penderitaan luas. Di bawah kekuasaan Belanda, banyak wilayah Indonesia dipaksa untuk menanam komoditas yang menguntungkan Belanda, sementara rakyat sendiri mengalami kelaparan dan kemiskinan. Namun, meski berada di bawah penjajahan, perlawanan dari berbagai daerah tetap berlangsung. Pemberontakan dan perlawanan daerah seperti Perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1830, Perang Padri di Sumatera Barat, serta perjuangan para pahlawan seperti Cut Nyak-dien, Sultan Hasanuddin, dan Pangeran Antasari menunjukkan bahwa semangat rakyat untuk merdeka tidak pernah padam. 2. Kebangkitan nasional. Munculnya kesadaran bangsa awal abad ke-20 merupakan masa penting bagi sejarah Indonesia karena kesadaran nasional mulai tumbuh. Kebijakan politik etis yang dicanangkan Belanda membawa sedikit perubahan, salah satunya dalam bidang pendidikan. Munculnya golongan terpelajar dari kalangan pribumi menjadi kunci bagi kebangkitan nasional. Pada tahun 1908, berdiri organisasi Budi Utomo, organisasi yang didirikan oleh para mahasiswa Stovia, School tot Opleiding van Inlandse Artsen, yang berfokus pada pendidikan dan kemajuan sosial bagi rakyat Indonesia. Peristiwa ini dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah kebangkitan nasional. Kemudian, pada tahun 1928, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dalam Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda mengikrarkan 3 janji utama: bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sumpah ini menjadi simbol persatuan bangsa dan memperkuat semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 3. Perang Dunia II dan pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang selama Perang Dunia II. Jepang yang awalnya disambut sebagai pembebas dari Belanda ternyata juga melakukan penindasan terhadap rakyat Indonesia. Meski demikian, pendudukan Jepang selama 3,5 tahun membawa dampak penting bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Jepang memberikan pelatihan militer kepada para pemuda Indonesia melalui organisasi seperti Peta Pembela Tanah Air, yang kelak menjadi cikal bakal Angkatan Bersenjata Indonesia. Selama pendudukan Jepang, tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sutan Sejahrir mulai memikirkan dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jepang juga memberikan kesempatan kepada tokoh nasionalis untuk terlibat dalam badan-badan pemerintahan yang dibentuk sebagai propaganda Jepang, salah satunya adalah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk pada tahun 1945. 4. Proklamasi kemerdekaan. Pada pertengahan tahun 1945, Jepang mulai terdesak oleh sekutu dalam Perang Dunia II. Pada 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 1945, bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki, yang memaksa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Kekalahan Jepang menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia, dan para pemimpin nasionalis Indonesia melihat ini sebagai momen yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta didesak oleh kelompok pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah melalui diskusi dan perdebatan,
akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timurno. 56, Jakarta, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno dan Hatta dibacakan oleh Soekarno, dan sejak saat itu, bangsa Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka. 5. Perjuangan setelah proklamasi. Meskipun proklamasi telah dikumandangkan, perjuangan Indonesia belum berakhir. Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia melancarkan agresi militer. Perjuangan diplomasi dan perlawanan fisik terus berlangsung. Peristiwa-peristiwa seperti pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945, agresi militer Belanda I dan II, serta perundingan internasional seperti Perjanjian Linggarjati dan Konferensi Meja Bundar menjadi bagian penting dari upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 27 Desember tahun 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia melalui penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Namun, pada tahun 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, yang dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Penutup berdirinya Indonesia adalah hasil dari perjuangan panjang rakyat yang penuh pengorbanan. Dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memulai babak baru sebagai negara merdeka. Namun, tantangan-tantangan besar masih menanti, baik dari dalam negeri maupun dari luar. Perjuangan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan terus berlanjut hingga kini, dengan semangat persatuan dan gotong royong yang menjadi landasan utama bangsa ini.